Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apakah begadang benar-benar berbahaya? Ini fakta medisnya. Begadang sudah menjadi kebiasaan banyak orang di zaman sekarang. Tidak hanya anak muda, orang dewasa bahkan orang tua pun kadang ikut terjaga sampai larut malam. Ada yang begadang karena pekerjaan, ada juga yang melakukannya karena kebiasaan atau sekadar untuk hiburan. Tapi benarkah begadang itu berbahaya bagi kesehatan kita? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saat kita kurang tidur. Tubuh manusia dirancang untuk beristirahat di malam hari. Saat tidur, tubuh melakukan banyak proses penting seperti memperbaiki sel yang rusak, memulihkan tenaga, dan menjaga keseimbangan kerja organ. Jika proses ini terganggu karena kita begadang, tentu akan ada dampaknya. Dampak langsung dari begadang. Salah satu efek langsung dari begadang adalah rasa lelah yang berkepanjangan. Setelah semalaman tidak tidur, tubuh akan merasa lemas, mata terasa berat, dan kepala bisa pusing. Konsentrasi juga menurun sehingga kita menjadi mudah lupa dan sulit berpikir jernih. Hal ini sangat berbahaya jika kita harus mengemudi atau bekerja dengan mesin. Begadang juga bisa membuat suasana hati menjadi buruk. Seseorang yang kurang tidur cenderung mudah marah, cepat tersinggung, dan tidak sabaran. Ini karena otak tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup sehingga pengendalian emosi terganggu. Gangguan pada sistem tubuh. Jika begadang menjadi kebiasaan, efeknya tidak hanya dirasakan di hari itu saja. Kurang tidur dalam jangka panjang bisa mengganggu kerja sistem tubuh secara keseluruhan. Salah satunya adalah sistem kekebalan tubuh. Saat kita tidak tidur cukup, tubuh menjadi lebih lemah dalam melawan penyakit. Akibatnya, kita lebih mudah terserang flu, batuk, atau infeksi lainnya. Selain itu, begadang juga memengaruhi sistem pencernaan. Banyak orang yang begadang juga ikut ngemil atau makan tengah malam. Kebiasaan ini bisa menyebabkan naiknya asam lambung, gangguan pencernaan, bahkan bisa memicu kelebihan berat badan. Tidak hanya itu, kurang tidur juga bisa mengganggu kerja jantung dan pembuluh darah. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa orang yang sering begadang lebih berisiko mengalami tekanan darah tinggi, serangan jantung, atau stroke. Hal ini disebabkan oleh stres yang dialami tubuh karena tidak mendapat waktu istirahat yang cukup. Dampak terhadap kesehatan mental. Begadang juga berdampak besar pada kesehatan mental. Orang yang sering begadang berisiko mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Tidur yang cukup sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi. Ketika tubuh lelah dan otak tidak sempat beristirahat, maka tekanan batin bisa semakin berat. Tidur juga berperan dalam mengatur zat kimia di otak yang berkaitan dengan perasaan senang dan tenang. Jika tidur terganggu terus-menerus, keseimbangan zat tersebut ikut terganggu. Akibatnya, seseorang bisa merasa cemas tanpa sebab, merasa sedih terus-menerus, dan kehilangan semangat. Mengganggu penampilan dan kinerja. Begadang juga bisa memengaruhi penampilan. Kulit menjadi kusam, mata terlihat sayu dan muncul lingkaran hitam di bawah mata. Bagi yang peduli dengan penampilan, tentu ini jadi hal yang mengganggu. Tidur cukup adalah salah satu rahasia kulit sehat dan awet muda. Saat tidur,
tubuh memproduksi zat yang membantu memperbaiki jaringan kulit. Jika waktu tidur kurang, proses ini terganggu. Dari sisi pekerjaan atau sekolah, begadang bisa membuat kita tidak produktif. Konsentrasi menurun, daya ingat terganggu, dan semangat berkurang. Mungkin 1-2 malam begadang masih bisa ditoleransi, tapi jika dilakukan terus-menerus maka prestasi bisa menurun dan pekerjaan menjadi berantakan. Begadang sekali-kali, apakah masih aman? Banyak orang bertanya, apakah begadang sesekali itu berbahaya? Jawabannya tergantung pada kondisi tubuh dan kebiasaan tidur kita sehari-hari. Jika pola tidur biasanya teratur dan tubuh dalam kondisi sehat, maka begadang 1 malam mungkin tidak akan menimbulkan masalah besar. Namun tetap saja, tubuh akan merasakan dampaknya keesokan harinya seperti rasa lelah dan sulit fokus. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai begadang menjadi kebiasaan. Jika sudah terbiasa tidur larut bahkan hingga dini hari, maka tubuh akan kehilangan pola alami tidurnya. Ini yang bisa menyebabkan masalah kesehatan dalam jangka panjang. Cara mengurangi kebiasaan begadang. Untuk menghindari dampak buruk dari begadang, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Ini akan membantu tubuh mengenali kapan saatnya istirahat dan kapan saatnya beraktivitas. Kedua, hindari menggunakan ponsel atau menonton televisi menjelang tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu sinyal alami tubuh untuk merasa mengantuk. Sebaiknya, gunakan waktu sebelum tidur untuk relaksasi seperti membaca buku atau mendengarkan musik yang menenangkan. Ketiga, hindari minuman berkafein di sore atau malam hari. Kafein membuat kita tetap terjaga dan sulit tidur. Jika ingin minum sesuatu di malam hari, pilihlah air putih atau minuman hangat tanpa kafein. Keempat, atur suasana kamar agar nyaman untuk tidur. Suhu ruangan yang sejuk, pencahayaan yang redup, dan suasana tenang akan membantu tubuh lebih mudah tertidur. Kesimpulan: begadang memang terasa menyenangkan bagi sebagian orang, apalagi jika dilakukan sambil menonton film, bermain, atau mengobrol. Namun di balik itu, ada dampak yang tidak bisa dianggap sepele. Tubuh manusia butuh tidur yang cukup setiap hari. Jika kebutuhan tidur ini tidak dipenuhi, maka banyak sistem di dalam tubuh yang terganggu. Dampaknya bisa dirasakan dalam waktu singkat maupun jangka panjang. Mulai dari kelelahan, sulit konsentrasi, suasana hati yang buruk, gangguan pencernaan, risiko penyakit jantung, sampai gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pola tidur yang baik dan tidak menjadikan begadang sebagai kebiasaan. Jika memang harus begadang karena alasan tertentu, usahakan untuk mengganti waktu tidur di hari berikutnya agar tubuh tetap mendapat kesempatan untuk beristirahat. Ingatlah bahwa tidur bukanlah buang-buang waktu. Justru dengan tidur cukup, kita bisa lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih siap menjalani hari esok. Demikianlah video sederhana mengenai apakah begadang benar-benar berbahaya? Ini fakta medisnya. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.